Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di pagi hari ini kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu lagi di pembelajaran PJOK, pembelajaran daring atau di dalam jaringan. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar atau tanpa kendala apapun. Alhamdulillah kita sekarang masuk di bab ketiga, yaitu aktivitas air atau pengenalan air. Setelah kita mempelajari bab 1 dan 2 di semester 2, yang pertama bab satunya yaitu senam lantai dan bab keduanya yaitu gerak berirama. Sekarang kita masuk yang bab ketiga, aktivitas air. Pastinya kalian bertanya-tanya, apa itu aktivitas air atau pengenalan air? Ya. Di sini di pembelajaran PJOK, aktivitas air itu adalah kegiatan yang kita lakukan di air. Pastinya kalian mengenal aktivitas air, Pak, berarti kita berenang. Ya, dapat disebut juga berenang. Tapi kalau di kelas 1, 2, dan 3 bukan berenang materinya, tetapi cuma aktivitas air atau pengenalan air. Ya, Pak Riko jelaskan sedikit apa itu aktivitas air. Ya, di situ di layar itu Pak Riko sudah menulis atau ngetik pengertian aktivitas air. Apa itu pengertiannya aktivitas air? Pengertian dari aktivitas air adalah kegiatan atau gerak yang kita lakukan di air. Di air kita bisa melakukan kegiatan bermain atau melakukan permainan, berenang, dan lain-lain. Jadi apapun kegiatan kita yang ada hubungannya dengan air itu dapat disebut dengan aktivitas air. Pastinya ada yang bertanya, "Loh Pak, hujan-hujanan itu apa juga disebut aktivitas air?" Ya, hujan-hujan dapat juga disebut dengan aktivitas air. Pak, bermain tembak air apa juga disebut dengan aktivitas air? Iya, permainan atau perlombaan tembak air juga disebut permainan aktivitas air. Jadi aktivitas air bisa dilakukan di mana-mana, terutama di kolam renang atau di sungai. Tapi yang tidak bahaya atau hujan-hujan atau kita permainan tembak air itu dapat disebut dengan aktivitas air. Jadi apapun kegiatan kita yang ada hubungannya dengan air pasti disebut dengan aktivitas air. Nah, yang Pak Riko bahas di sini aktivitas air yang umumnya biasanya kita lakukan di kolam renang. Jadi kalau kelas 1 dan 2 itu bukan berenang materinya atau bukan renang. Nanti kalau materi renang kalian ketemunya di kelas 4, 5, dan 6. Kalau kelas 1, 2, dan 3 itu pengenalan atau cuma aktivitas air. Dari pengertian, Pak Riko tunjukkan lagi peralatan apa saja yang bisa digunakan di air. Yang pertama ada baju renang. Yang pertama ini baju renang ya. Yang kedua ada pelampung. Ya, kalau baju renang pastinya berenang itu ada baju khusus yang digunakan untuk berenang. Baju renang biasanya itu agak sedikit sedikit pas atau tidak kebesaran dengan tubuh kita atau bisa disebut dengan ketat. Nah, kalau pelampung itu terbuat dari bisa busa atau bisa plastik yang bisa kita gunakan dalam aktivitas air supaya kita tidak bisa menyelamatkan kita dari tenggelam atau untuk berlatih kita untuk berenang. Yang ketiga yaitu kacamata renang. Nah, kacamata renang seperti ada di gambar. Yang berikutnya yaitu sepatu katak atau sepatu renang. Nah, berenang itu pastinya ada yang menggunakan sepatu katak atau sepatu renang. Biasanya ini digunakan untuk menyelam di laut. Nah, itu bisa
menggunakan sepatu kata. Fungsinya apa Pak sepatu kata? Fungsinya untuk mempercepat kita untuk berenang atau gerakan berenang, supaya laju atau mempercepat gerakan kita berenang. Dan masih banyak lagi peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk berenang atau untuk aktivitas air. Yang berikutnya yaitu macam-macam kegiatan di air. Ya, kalian di air itu bisa melakukan apa saja. Untuk aktivitas airnya kalian bisa lomba berjalan di air. Nah, nanti ada kolam dangkal atau ada sungai yang tidak berbahaya, kita bisa lomba berjalan bersama teman. Ada teman kita, ayo kita lomba berjalan di air, bisa dilakukan. Yang berikutnya lomba berlari di air, itu juga bisa. Atau yang berikutnya lomba mencari koin di air. Jadi koin itu dilempar di dalam air, terus kita lomba mencari koin yang ada di dalam air. Siapa yang menemukan dulu atau siapa yang paling banyak menemukan koin, itu bisa disebut dengan pemenangnya. Atau yang berikutnya bermain menepuk air di kolam. Ya, jadi kalau ada air, ini tidak hanya di kolam, bisa di sungai, bisa di laut. Ya, kita bisa di pantai juga bisa. Ya, kita permainan di mana saja yang ada hubungannya dengan air itu dapat disebut dengan kegiatan aktivitas air. Itu yang bisa Pak Riko sampaikan sedikit materi atau pengertian dari aktivitas air. Nanti tugas kalian untuk hari ini yaitu tugasnya nanti kalian mencoba menulis cerita pengalaman kalian waktu aktivitas air atau beraktivitas di air yang pernah kalian lakukan bersama orang tua atau saudara. Nanti kalian tulis di buku PJOK pengalaman kalian atau cerita kalian yang pernah kalian lakukan waktu beraktivitas di air, bisa di sungai, bisa waktu permainan seperti yang Pak Riko sebut tadi, bisa kalian waktu bermain dengan orang tua waktu di kolam, bisa. Nanti kalian tulis di buku cerita, kalian tulis cerita kalian, pengalaman kalian di buku PJOK. Oke, sekian dari Pak Riko, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.